Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Soleha sebagai moderator dari kelompok 4 ya, dalam mata kuliah fikih muamalah. Materi yang akan kami bawakan yakni hak milik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Masriani, yakni pertanyaannya, apa perbedaan mendasar antara hak milik sempurna dan hak milik tidak sempurna? Dapat kita lihat dari konteks kalimatnya, yakni milik yang sempurna dan milik yang tidak sempurna. Artinya, milik yang sempurna adalah sesuatu harta atau apapun itu jenisnya yang dapat dimiliki materinya serta manfaatnya oleh seseorang tersebut. Misalnya, rumah, terus tanah. Rumah tersebut jika sudah memiliki surat-surat serta seseorang tersebut telah membelinya secara sah dalam akad atau apapun, maka seseorang tersebut berhak melakukan apapun secara bebas terhadap kepemilikan rumah tersebut. Sedangkan hak milik yang tidak sempurna yakni seseorang hanya memiliki materi atau manfaatnya saja terhadap harta tersebut. Misalnya pinjam meminjam terhadap uang, lalu wakaf, selanjutnya hibah. Dari situ kita dapat mengetahui bahwa hak milik tidak sempurna yakni seseorang hanya memiliki manfaat atau materinya saja. Misalnya, saya memiliki sebuah sumur sedangkan sumur tersebut digunakan oleh banyak orang, tidak hanya saya saja. Dari situ, saya memiliki materi tersebut tetapi manfaatnya dapat digunakan oleh semua orang. Sekian jawaban dari saya, semoga dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Fatika Sindiana. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Simanan. Pertanyaannya adalah, di dalam tawalud min mamluk, misal bulu domba milik pemilik domba. Nah, bagaimana jika harta tersebut adalah pinjaman? Apakah sama dengan kasus di atas? Jawabannya adalah tidak sama. Karena tidak sama di dalam kasus tawalud min mamluk, karena barang pinjaman adalah bukan merupakan barang kita. Jadi jika kita memakai barang tersebut, kita berhak mengembalikan barang yang telah kita pinjam kepada pemilik sesungguhnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Elisa. Sebutkan contoh hak milik yang sempurna dan tidak sempurna, serta jelaskan faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki. Jawabannya yaitu contoh hak milik yang sempurna yaitu misalnya seseorang mempunyai rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan boleh ia manfaatkan secara bebas. Yang kedua, contoh hak milik yang tidak sempurna, misalnya tetangga saya meminjam kendaraan kepada saya, dia bisa memakainya tetapi dia tidak bisa memiliki sepenuhnya. Faktor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki yaitu yang pertama, ikhrojul muhabat atau eksplorasi, yaitu memiliki benda-benda yang dimiliki atau menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki di sesuatu tempat untuk dimiliki. Yang kedua, akad atau transaksi. Perikatan ijab dengan qabul secara yang disyariatkan agama nampak bekasannya pada yang diakadkan itu. Lalu yang ketiga, kolafia, pewarisan. Kolafia adalah perpindahannya suatu menjadi milik seseorang
karena kedudukannya sebagai penerus pemilik lama atau kedudukannya sebagai pemilik barang tertentu yang telah rusak atau musnah dan digantikan dengan sesuatu yang baru oleh orang yang merusakkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipi Monika Sari akan menjawab pertanyaan dari Reza Ainu Rizky. Yang pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan hak saksi dan berikan contohnya. Jadi hak saksi itu adalah hak yang ditetapkan oleh syariah untuk kepentingan seorang atas orang lain, seperti hak seorang penjual atas diserahkannya harga barang atau uang, atau hak seorang pembeli atas diserahkannya objek transaksi, hak seorang atas hutang, kompensasi finansial atas barang yang digesap atau dirusak, hak seorang istri atas kerabat atau nafkah, atau hak seorang penitip atas barang yang dititipkannya untuk tidak digunakan oleh orang yang dititipi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.